sebabna perbedaan antara urang meiman dengan urang hana meiman. Tak umpama adalah menye urang meiman gemat sikin, paling-paling sikinnya akan tersi ulai kameng sarai atau putuh ulai manok. Tapi menyesidro hamba Allah kurang iman atau hana iman, sikin ba'jaronya bisa berbahaya. Kan ulai manok menteng yang putuh, tapi ulai ngan bisa putuh. Bahkan karena di alam hatinya tidak ada rasa percaya bahwa itu saudaranya. Membunuh itu adalah dosa besar. Berbuat yang seperti itu adalah dosanya di hadapan Allah luar biasa. Tapi orang yang nak iman, yang na di dalam hati akan dipikir bahwa yang lun bubutnya bak saboh saat di ke Allah Subhanahu wa taala akan long pertanggungjawabkan. Akan siap-siap bertanya oleh Allah Subhanahu wa taala pakan gata pubut muno, pakan gata pubut mudi. Lantas kemudian atas segala apa yang dilakukan itu, maka dia siap-siap menerima konsekuensinya. Syurgakah dia layak ataukah neraka lebih layak bagi dirinya? Jemaah sekalian, hana hidayah, hana petunjuk selain petunjuk Nabi SAW yang lurus. Segala petunjuk ibadah kalau dipegah oleh Nabi SAW, bahkan menyerta pegah sekelas ulama madhab Imam Malik, gaknya anak murid yang bernama Imam Asy-Syafi'i, yang rata mandung gedanya mufhum bahwa madhab Syafi'i adalah mayoritas dianut oleh penduduk kita di Indonesia. Tapi waktu itu Imam Malik berpendapat bahwasanya bila kalian ingin melihat ibadah, tengoklah ibadah penduduk Madinah. Tapi kemudian teruklah Imam Syafi'i gepegah, gebantah gure, kan gebantah dalam arti dalam hal yang salah. Gepegah bahwa pendapat yang lebih utama adalah gepegah oleh Imam Syafi'i bahwa gaya ibadah, cara ibadah kentakalan penduduk Madinah. Soalnya gepegah oleh Imam Syafi'i Rasulullah SAW dan Al-Quran yang berhak tak pedoman kan manusia. Maka dari hino jemaah sekalian, selamanya menyedap puput ibadah, ho takalan pege takalan gob ibadah atau takalan Rasulullah SAW ibadah, menyetakalan urang mengibadah lalu kemudian hana sesuai lagi Nabi puput, maka tertinggalkan urangnya hana berhak dacok. Karena sumber yang utama dacok adalah Al-Quran dengan hadis Nabi, maka yang selain itu ditinggalkan. Sehingga salah sirah ulama madhab geduk samping kubu Nabi pun kepegah mandum kalimat manusia jita bantah selain urang yang po dalam kubunya, urang yang dalam kubunya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW gedunyok makam Nabi sebab ganyan pahlat di samping kubu Nabi. Pegah-pegah nyo urang yang hajit tak bantah perintah ganyan. Yang lain daripadanya berarti manusia dan imam-imam yang ada itu boleh kita selisihi jika dia bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Maka jemaah sekalian, kembali kepada Quran murni, hadis murni, bukanlah sesuatu yang celah. Itanyo galak gedanyo menyeperle tablo alat ada jid asli. Tablo HP, takalan merek yang paling good. Merek S, merek I. Nyan detail sama orang nyan bahwa nyan merek yang paling good dan beroriginal. Nyan ni bitali orang. Berori, berasli, bermurni, tablo meh bermurni. Tapi pekan dalam agama getanyo hana galak tamita yang murni. Dalam beribadah pekan getanyo hana takalan mana yang telah bercampur dengan adat dan kebiasaan, mana yang telah dicampur dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya. Maka tidaklah celah, justru dialah orang yang mulia berusaha mencari jalan yang lurus, jalan Quran dan sunnah Nabi SAW. Hadirin jemaah sekalian, wasiat Jumat Uronyo adalah sama-sama getanyo tak persiapkan bekal untuk menuju akhirat. Dipegah oleh ulama
yang ditakutkan adalah bukan kematian. Sebab semua kita akan mati. Siapapun dari kita akan merasakan yang namanya kematian. Tapi kata para ulama, apa yang perlu dikhawatirkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala? Amal soleh. Sebab amal soleh ini adalah yang akan menentukan Anda di mana Anda duduknya nanti di akhirat nanti. Apakah save amal draw ni untuk perjalanan yang GO? Menyenau orang ke jauh Jakarta dengan jauh banda pasti pengjajan beda. Menyegejak ubanda 500,000 save dengan penyan gejak, tapi menyegejak Jakarta 1.500.000 golong tente save. Menyitanya le orang hone Jakarta padung peng 1 juta tagai kan but hansipnya. Maka jino jemaah sekalian, tak bandingkan dengan pernyataan bahwa urang gena jauh akhirat tapi ganyan hana gemamai, hana gemupun amal. Kira-kira pu dakun ke urangnya, kira-kira pu ucapan yang layak takun kepada orang yang impiannya adalah masuk syurga, tapi amalan penduduk syurga tidak dia kerjakan. Justru sebaliknya, dia tidak khawatir dengan kehidupannya. Padahal dia tahu perjalanan ini bukan hanya sampai alam kubur lalu selesai. Khalifah kele Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu gepegah le pembantu menyalurkan Utsman gepegah syurga dan neraka, hana rasa sedih, hana rasa senang, biasa. Tapi menyelun baganya, lalu kemudian lon lewat pemakaman baki, lon lewat pemakaman yang kaum muslimin nahinan ke kubu, maka kemudian Utsman bin Affan menangis sejadi-jadinya hatta yabulla lihyatuhu, sampai jenggotnya itu basah. Yang menandakan bahwasanya Utsman bin Affan cukup geklik, gemo sejadi-jadinya. Karena apa? Dia tahu bahwa dirinya belum dijamin selamat daripada siksa kubur. Pukadanya dari pembantu bahkan kata klik, wahai Utsman, bukankah anda adalah orang yang dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasul, 10 orang yang dijamin masuk surga, Utsman bin Affan? Kata Utsman bin Affan, apa? Bukan itu yang aku khawatirkan. Yang aku takutkan adalah aku selamat masuk surga, tapi aku belum dapat jaminan bahwa aku adalah orang yang selamat ketika masuk ke dalam kubur. Hana pede nyandum ka ge surga na ge bicap ukuran karena stempel surga, tapi kemudian hana merasa pede menan merebak dengan kuburan. Lalu bagaimana orang yang tidak merasa apa-apa sama sekali dan tidak tahu di mana tempatnya nanti, tapi merasa aman-aman saja udip di dunia? Lagi hana tapuna, hana berusaha untuk beribadah, hana berusaha untuk menambah amal. Hadirin jamaah sekalian, ditanya jamaah sekalian, umat Nabi Muhammad gelipat gandakan amalan paling minimal 10 kali. 4 dalilnya tacok dari membaca Al-Quran. Gepegah li Nabi, ana la aqulu alif lam min harfun. Wate ta baca Quran gepegah li Nabi, alif lam mimnya yang ta bacanya hitungan jihkan 10. Tapi 3 alif 1, lam 1, mim 1. Lalu dikali dengan 10. 3 dikali dengan 10. Berarti menyata baca alif lam mim dari ayat Al-Quran, pahala bagi kitanya adalah 20 kali lipat. Yang minimal amalan. Beda dengan dosa. Menyedosa, saboh tapubut, saboh gitung oleh Allah. Saboh maksiat tapubut, saboh gitung oleh Allah. Hana gelipat. Kecuali menyata pubut maksiat di bulan Ramadan. Hitungan tetap saboh jemaah sekalian, tapi kualitas dosanya, kualitas dihiraya, ya, menyetablo misalkan pu saboh gense menan nyot fikrek sagai, tapi menyeurungnya, ya,
gepebut dosa di bulan Ramadan atau di bulan haram, maka bukan seperti pensil kecil, tapi dia satu bentuknya, tapi pensilnya besar, sesuatu yang besar. Ia satu dihitung, tapi kualitasnya besar sekali dosa yang dia kerjakan di bulan haram ataupun di bulan Ramadan. Pulang jemaah sekalian, pahala yang gelipat oleh Allah Ta'ala, sedekah. Satu sedekah yang dia sedekahkan di jalan Allah Ta'ala, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, sab'a sanabil, Allah Ta'ala berikan tujuh cabang, 7 tumbuhan, 7 bentuk cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap cabang ini ada 100, 100, 100, 100, 100 dan 100 sampai dengan 7, jadilah 700. Itu minimal bila orang berinfak di jalan Allah. Banyak jalan infak di jalan Allah, bak masjid, bak anak yatim, bak urang jak meruna menuntut ilmu agama. Maka sebenarnya amalan yang kita pubut ditanya adalah letak gelipat oleh Allah Ta'ala. Jadi hana sabuh kesempatan, hana sabuh wate yang hana tacok untuk beribadah kepada Allah. Mandum wate kitanya minimal berzikir kepada Allah. Subhanallah, itu dihitung sedekah. Alhamdulillah, sedekah dihitung oleh Allah Ta'ala. Lagi kita sedekah, pahala bagi kitanya, dan minimal 10 kitanya merempak jemaah sekalian. Hadirin sidang jemaah Jumat yang kamu muliakan, bahwa hanalah yang paling utama selain kitanya sama-sama perbaiki diri untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Panjang kitanya, tinggal kita perih mati saja. Dan pi hana gekalan matinya nyo yang katuha awai dacok hana. So yang memang katruh ajal benan ke Allah Ta'ala akan hai urangnya. Kecuali kitanya Nabi Musa, para nabi menyenabi mandum na gecok izin li Allah Subhanahu wa Ta'ala segala gecok nyawa. Para nabi dan rasul adalah mereka orang yang sebelum mereka ajal tiba, datanglah malaikat maut lalu meminta izin kepada mereka agar dicabut nyawanya. Nabi Musa, datanglah malaikat maut kepadanya, tapi kemudian karena perasaan tidak siap dan juga datang dalam keadaan tidak diberitahu, maka malaikat maut ditampar oleh Nabi Musa. Kisah ini ada diceritakan oleh Nabi SAW. Ditampar oleh Nabi Musa, kesud anak mata. Maka malaikat maut ngadu ba Allah, ya Allah, idrone ya Allah, nutus lun kepada hamba drone ya Allah yang hantim mati. Anak muhud gaknya mati. Lun cabut nyawa gaknya, justru lun malah ditampar. Gadah anak mata lun, hina kata sud. Maka kemudian Allah Ta'ala berkata kepada malaikat maut, kembali kepada Musa. Jika dia ingin kutambah usianya, maka taruhlah tangannya di atas punggung sapi. Bila kemudian ada satu bulu saja yang menempel di tangannya, maka setiap bulu itu akan kutambah 1 tahun. Berarti kalau ada 5 bulu yang menempel, 5 tahun akan ditambah. Menan ke pedaba bak Nabi Musa, pu jawaban Nabi Musa, hana payah gede. Pasti bagan, pasti hana akan pertama. Maka kemudian beliau rela waktu itu diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Allah. Jemaah sekalian, menyata bayang dari kisah muno adalah kitanya kan Nabi. Kitanya hana gejak rumah oleh malaikat, ya tau-tau pintu, kemudian Assalamualaikum, lencok nyawang drone, hana. Kitanya dicok tiba-tiba, baik dalam keadaan tenang, senang, sedih, sakit ataupun tidak sakit. Semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti, bahasanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa.
Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kembali kepadanya bahwa hidup di dunia ini hanya 1,5 jam saja dari hitungan hidup di akhirat. 60 tahun atau 70 tahun, 1,5 jam untuk takaran hidup di akhirat. Siap sagai. Kalau tidak dimanfaatkan untuk beramal saleh, tidak ada lagi kesempatan lain. Menyahanata salat, urang-urang yang ka mati, yang ka hanali ka gua ba Allah, melake ba Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke dunia walau sesaat untuk mengerjakan salat, untuk bersedekah, untuk beramal saleh. Itu semua Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Apa yang telah menjadi mimpi dan cita-cita orang yang sudah mati. Mereka ingin balik ke dunia, minta dikasih waktu sedikit untuk beribadah, walau sesaat. Beramal soleh, walau sesaat. Maka menyejino gedanya mentang menjadi penduduk bumi dan penduduk dunia. Mentang gebi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama tak perbaiki. Hana rat amalnya, rat amal yang lain. Hana rat salat duha, rat salat malam. Hana rat salat malam, tamu sedekah belum. Amalnya jaidat jemaah sekalian. Ya, rat urang si menyena di mentang dua, mentang menyementangna. Rat saudara menyementangna, rat tetangga, dan jalan surga itu banyak sekali kalau kita mau mencarinya. Barakallahu li wa lakum, dan pada akhirnya gedanyo kita berdoa ba Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi ba ura Jumatnya, ura yang mulianya, karena sabah selawat kepada Nabi gebalah li Allah Ta'ala dengan sipluh kebaikan kepada hambanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.